Terus saya pesan dengan ini masalah hukum, masalah hukum. Kan kalau Imam Syafi'i puasa itu kan harus diniati tiap hari. Kalau lupa puasanya nggak sah, wajib nanti mengganti. Lah niat itu harus waktu malam. Makanya ketika selesai terawih kan kita niat puasa. Makanya itu banyak kiai-kiai di kalangan kita itu menganjurkan untuk niat 1 bulan. Karena niat 1 bulan itu bagi Imam Syafi'i nggak boleh, tapi bagi Imam Malik diperbolehkan. Asalkan hari pertama niat puasa 1 bulan bulan Ramadan, tapi tiap hari harus niat. Seandainya lupa nanti puasanya tetap sah. Kita hanya ikhtiyat, hati-hati. Itu perlu dijaga. Jangan sampai kita membatalkan puasa sebelum intahak koko bihur bisamsi. Lak gurung maghrib temenan ojo sampai membatalkan puasa. Harus nyata-nyata maghrib. Ojo sampai moro-moro krungu adzan langsung delok adzan teko ndi. Biasanya kan teko soro HP, kadang arek julinan. Karena biasanya awal-awal Ramadan wis siap kabeh wis nyekel semongko kadang bisa. Iki lah adzan ternyata kurang 5 detik, masalah dia. Tek tek Allah, padahal belum maghrib, langsung diblok kurmone langsung mlebu. Padahal maghrib kurang berapa detik, bermasalah. Makanya yang jaga masjid, yang jaga langgar harus tahu betul kapan harus azan, karena maghrib itu jadi sebab orang puasa mulai takjilul fitri, mulai takjil membatalkan puasa. Seandainya kurang 3 detik adzan, ketika orang itu langsung makan, kurang 3 detik, tek, Allah, tek, sudah masuk, itu bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah walil baitil kiram ya juma'in. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, fa innal asrul hadis kitabullah, fa khairu huda rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'atin dalalah finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta arhamur rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna wa iyyakum min zumratil wahidin wa zumratil muttaqin wa zumratil ulamil amilin wa zumratil min ibadis shalihin ila yaumiddin warhamna ma'akum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepadamu semua asyamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya engkau bertakwa kepada Allah. Ayat yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu ini menunjukkan tanda ayat Madaniyah. Turunnya ada di kota Madinah setelah Rasulullah hijrah. Kebanyakan sudah beriman. Khitabnya kepada orang yang beriman. Jadi wong sing poso berarti wong sing iman. Sing gak poso ya gak iman, ngono ae. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibno dumateng kula panjenengan sedaya berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Berarti umat-umat dulu sudah diwajibkan berpuasa.
Cuma puasa untuk umatnya Rasulullah itu lebih istimewa karena dikhususkan di bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu dikhususkan kepada umatnya Rasulullah. Lah, di sini ada kata-kata siam. Siam wasaum. Siam dan som itu masdar gitu. Masdaroni, maknahuma al-imsak. Soma yasumu sauman, soma yasumu siaman. Saum dan siam itu maknanya sama. Al-imsak. Imsak itu bahasa artinya menahan. Lak coro Jawa niku nyengker. Nyengker niku nahan. Kalau bahasa keren wong Jawa niku ngempet. Jadi wong poso kudu iso ngempet. Ngempet iki banyak macamnya. Kalau menahan, nggak makan, nggak minum, insya Allah bisa ya. Bisa ya. Sampean seandainya di bulan Ramadan siang-siang begini terasa lapar, di situ ada makanan enak-enak, pasti sampean bisa menahan, pasti itu bisa menahan, karena sudah diniati kita berpuasa. Ngempet gak mangan gak ngombe itu gampang. Yang sulit itu menahan jawareh nih. Jawareh itu anggota badan ini. Kalau puasa itu kan siam itu kan dibagi tiga, ya. 3 derajat. Yang pertama shaumul awam, puasanya orang yang umum, puasanya orang biasa. Itu kan kafaat tanawuli to'am, mencegah tidak memakan sesuatu mulai dari subuh sampai bihurubi samsi, sampai matahari terbenam, yaitu maghrib. Poso jogo gak mangan gak ngombe mulai tekok subuh sampai tekok maghrib niku gampang. Sing angel niku jogo jawareh niku. Kebanyakan tiang-tiang itu kan poso gak mangan gak ngombe mulai subuh tekok maghrib. Tapi urusan goro kan pancet niku. Urusan ngakali wong yo pancet, urusan ngerasani yo pancet. Niku puasa yang terjadi di orang awam. Namanya somul awam. Puasanya orang awam cuma gak makan, gak minum, niat mulai malam dari subuh sampai maghrib, gak makan apa-apa, tapi urusan bicaranya, urusan perbuatannya tetap itu orang awam. Lah, kita sudah ngaji harus ditingkatkan di saumul khawas. Saumul khawas itu puasa yang baik, puasanya orang khusus, orang yang sudah ngaji gini. Di samping nggak makan, nggak minum, tapi kaful jawareh, mencegah anggota badannya. Jadi menahan. Sampean kuatan, saulan gak ngerasani wong lu kuat apa enggak, ngempet loh. Itu yang sulit. Puasa hakikatnya kan temri kuat, nggak sekedar gak makan, gak minum, tapi kuat awe dewe gak ngilokno wong, gak ngerasani wong, gak nyelatu wong, gak bohongi orang, itu kan sulit itu. Makanya mata kita harus puasa. 1 bulan ini berpuasa, tidak melihat sesuatu yang jelek, yang dilihat yang baik-baik toh. Sepurone sing kata ya, maaf gitu. Orang kalau pegang HP ini kan, walaupun tingkatan kiai itu kalau nggak maksiat kan sulit itu, karena yang ada di HP itu kan yang timbul kan macam-macam, apalagi di akun TikTok, akun nopo mon. Kadang awet diri ki begitu buka ono wong gambarnya orang perempuan nggak pakai baju, itu kan berdosa. Kira-kira sampean saulan selama Ramadan gak hapian kuat apa enggak gitu. Terus kalau yakin gak kuat sakia ini gak kuat gitu. Ya, yang penting kan ya apa sekiranya awet dewi itu bisa berpuasa, matanya bisa berpuasa ya apa. Ketika kita melihat sesuatu yang jelek, ada gambarnya orang buka aurat umpamanya,
Ini kan kalau nggak disengaja kan nggak dosa. Wong awake dhewe niat buka HP terus buka TikTok di kono ono wong wedok ketok udele ketok sembarange terus pas ketok nggak disengaja ketok itu kan nggak dosa ya rezeki ngono ae sing nggarai dosa kan diterusno iki sing dosa makanya lah mripate poso begitu ndelok wong gambare wong mudok ya kudu ndang diliwati langsung diliwati astagfirullah ngono sing bener kok muncul mana subhanallah ngono kok muncul mana innalillah kok kesel ya alhamdulillah repot kadang lah yang sulit itu kan sekiranya awake dhewe iku ya apa sekiranya mata kita berpuasa gitu loh kalau orang dulu ya orang tua saya dulu belum ada HP orang tua saya itu mengharamkan melihat televisi selama bulan Ramadan sehingga anak-anaknya itu sempat protes ke abah saya kenapa kok diharamkan apakah batal puasanya puasanya nggak batal puasamu nggak batal delok TV nggak batal lah sing didelok pas api-api tok gak mau boleh pas pengajian pas ada pengajian ada berita silakan kamu lihat TV tapi kamu mampu ketika ada perempuan berjoget terus kamu melihat terus di situ kamu timbul syahwat itu pahala puasamu akan habis itu gitu sehingga sampai detik ini sampai di rumah abah saya itu 1 bulan nggak boleh melihat televisi dimatikan semua tapi wong saya ora HP masih gak delok TV wong delok HP tambah nemenan mana lah jalan keluarnya yang kita lihat harus yang baik-baik itu berarti mata kita berpuasa dan itu sulit makanya saya bilang kalau puasa nggak makan nggak minum itu mudah yang lebih sulit menahan puasanya mata puasanya telinga sama bisa mampu telinga sama tidak mendengarkan sesuatu yang nggak baik 1 bulan sama nggak puasa wis aku saiki gak ngerasani wong aku poso saulan gak ngerasani wong lak kepin rasa-rasan kok mari riyo umpamane tapi sama nggak ngerasani tapi sama ikut mendengarkan orang berbuat ghibah ikut mendengarkan sama nggak ngerasani wong tapi melok ngrungok kan podo ae gitu itulah sulit sekali kaki kita berpuasa dibuat berjalan ke masjid ke musola menjenguk orang sakit ke rumah sakit ngentarkan sholat itu berarti kaki kita berpuasa lah berpuasa seperti inilah yang sulit kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'i wal ats berapa banyak orang berpuasa cuma lapar cuma haus karena tidak ada bedanya antaranya hari puasa dengan tidak hari puasa puasanya sah tapi tidak dapat pahala maka itu di kitab fikih diterangkan ketika kita mau berbuat sesuatu yang jelek kita harus ingat menyebut dalam hati 3 kali ini shaimun maknanya saya ini berpuasa kalau kita mau berbuat jelek ya Allah saya ini berpuasa pantaskah orang yang berpuasa berbuat jelek gitu saya mau bermaksiat saya mau berbohong ingat kamu ini puasa gitu ini shaimun aduh saya ini puasa masa saya harus berbohong kalau saya berbohong keadaan puasa pahala saya akan habis gitu ini harus paham di situ. Saman mau saya berani ya saman tak bayat janji baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah terus bersumpah atas nama Allah wallahi billahi berani apa enggak demi Allah selama bulan Ramadan saya tidak akan hibah nggak akan ngerasani wong nggak akan menipu orang gak akan gunem wong, gak akan suudon, gak akan berbohong. Kalau saya melanggar, semoga saya nggak selamat dunia akhirat. Sama berani, ayo berani disumpah bareng-bareng begitu. Gak ono sing wani situ mutar gak karu-karuan. Menganjat penggawean nih kadang gitu. Makanya kita nggak usah bersumpah lah, nggak usah berjanji, tapi belajar kita berpuasa jaware. Jawara itu anggota badan, itu yang paling sulit.
Apalagi yang terakhir, saumul khawasil khawas, puasanya orang yang sangat istimewa. Apa itu? Saumul qalbi, puasa hati. Nggak murang-muringan, nggak marah, sabar, nggak sakit hati ya, nerima apa adanya, nggak takabur, nggak sum'ah, nggak ujub. Itu puasa yang sangat luar biasa itu. Puasa hati itu. Walaupun tingkatannya dia seorang ulama, kalau bulan puasa masih marah-marah berarti belum sampai ke situ berarti. Kalau bulan puasa kok masih dia hatinya nggak bisa dijaga, masih punya rasa jelek ke orang, berarti masih belum. Puasa seperti ini sangat sulit kalau nggak tingkatan para syuhada, aulia, atau tingkatan para ambia. Tapi sampai bisa, ya belajar caranya. Lah, kalau tingkatan puasa kita masih pertama, hanya nggak makan nggak minum, tapi anggota badan kita masih belum puasa, ya eman-emani lah gitu. Kemarin saya ditanya tadi malam, Gus, sing bener iku posone Rebo apa Kamis? Padha bener e. Kono Rebo ya ono dasare, Kamis ono dasare. Sing nggak bener, sing nggak poso, aku ya ngomong ngono. Loh kan itu kan nggak perlu didebatkan. Yang penting poso lah wis ah. Kon melok Kamis monggo ono dasare, kon melok Rebo ya monggo ono dasare, ono sing dinut. Lah kamu kon takon tok tapi gak poso kaya apa gitu. Makanya ada dawuh seperti ini. Ini dawuh masyhur ya. Biasanya disampaikan kiai itu di bulan Ramadan. Kalau enggak bulan Ramadan enggak disampaikan. Dawuhnya man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Orang yang bahagia, senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk neraka. Yang saya bahas, orang yang bahagia, senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk neraka. Sekarang orang bahagia itu kan butuh bukti. Wong seneng itu kan harus ada bukti. Orang cinta itu kan harus ada bukti. Sama kalau dulu pernah pacaran, mengungkapkan cinta kepada orang yang dicintai kan harus ada bukti nih. Aku cinta sama kamu, apa buktinya? Ya kamu minta apa aja tak kasih. Lah itu kan bukti cinta namanya. Lah sama kalau bilang senang bahagia datangnya bulan Ramadan, apa buktinya? Bohong. Goroh, wong ngomong seneng tekani Ramadan tapi nggak poso. Goroh itu. Orang senang datangnya Ramadan tapi nggak terawih, nggak tadarus, nggak qiyamul lail, nggak pernah ke masjid. Bohong itu. Sekarang sampean ya, hujan deras, beledekan. Terus sampean sudah apa itu wis semayanan mbek pacari. Jenenge wong seneng masih udan deres yo teko ayo jenenge seneng. Coba bulan Ramadan kalau sampean menganggap seneng tekane Ramadan, udan deres, beledekan, udan angin, pas adzan zuhur kira-kira teko nang masjid apa enggak? Lah wong seneng kan mesti teko. Nyatane sampean yo wis ana omahe, berarti kan jiwa senangnya kan kurang gitu. Makanya wong seneng tekani Ramadan lu nggak sekedar ngomong tapi orang bukti ini. Wong ngomong seneng tapi gak gelem traweh, gak gemel qiyamul lail, gak pernah baca Al-Qur'an. Wah, sungguh terlaluan dia, berbohong berarti. Ada orang mengatakan, lah saya nggak bisa baca Quran. Ya kamu nyemak, nggak bisa nyemak, saya huruf aja nggak tahu. Ya dengarkan. Kupingku rodok budek umpamane. Yo seneng nang wong sing baca Quran. Atau kita memberikan sesuatu kepada orang yang baca Quran lah, dilanggar-langgar deso-deso, masjid-masjid kan ada istilah tadarus. Kita ngasih semangka lah, ngasih makanan kepada orang yang baca Quran. Iku ae wis. Maca ga iso, nyemak ga iso, ngrungokno rodok budek. Nah, terus ya apa? Ya dhewe menghormati. Satu lagi. Ramadan ini kan mulia. Enggak butuh dimuliakan. Nah, Ramadan ini terhormat. Enggak butuh dihormati. Tapi kita butuh menghormati Ramadan.
butuh. Kita butuh menghormati Ramadan karena ada efek yang berat kalau kita nggak menghormati Ramadan. Ada satu cerita nih, ada orang Majusi. Majusi itu orang penyembah api. Orang Majusi itu kalau dalam bab hukum kita bukan orang Islam. Kalau di negara kita dinamakan non-Muslim. Kalau bahasa lebih kasar lagi orang kafir. Nah, ada orang Majusi penyembah api. Penyembah api itu, api disembah. Tapi aneh, ketika beliaunya meninggal dunia, itu banyak aulia. Aulia itu wali ya. Banyak wali yang melihat dia berada di surga lewat mimpi. Mimpi itu nggak bisa jadi pedoman loh. Mimpi nggak bisa jadi pedoman. Tapi sampean kudu Pak, mimpinya Nabi itu namanya wahyu. Pasti benar, pasti benar. Mimpinya Nabi wahyu. Mimpinya wali itu ilham. Banyak benernya. Wali yang benar-benar wali loh, bukan mutawali. Sekarang kan banyak ngaku-ngaku wali. Lah ngaku-ngaku wali itu banyak. Tapi kalau wali betul itu nggak pernah ngaku-ngaku. Makanya sama di akhir zaman lah ono wong ngaku-ngaku jadi wali, ojo percaya. Karena wali itu nggak pernah ngaku-ngaku. Dia akan tampak karomahnya itu tidak dipamerkan. Karena karomah itu tidak dipamer-pamerkan gitu. Karena karomah itu akan keluar karena ada sesuatu yang dibutuhkan. Sebagaimana Kanjeng Nabi bisa memecah bulan, itu gak pamer Kanjeng Nabi karena dituntut untuk membuktikan kenabiannya gitu. Lah wali ini banyak yang diberi mimpi melihat orang Majusi itu ada di surga. Bukan hanya satu wali loh, di daerah situ hampir seluruh wali mengetahui di dalam mimpinya orang Majusi itu masuk surga, padahal penyembah api. Akhirnya ditanya ini sama wali-wali itu, loh engkau kan orang Majusi, bukan orang Islam, bukan orang iman. Iya betul. Loh kenapa kamu ada di surga? Orang Majusi ini bercerita, ketika bulan Ramadan, anak saya makan di luar, rumah, di latar lah, di teras rumah. Ketika itu saya marah, anak saya pegang, saya tarik ke dalam, saya marahi. Jadi anak itu mangan di jopo, di wong tuane diseret, dicetoli, dikebui. Nah, kamu nggak tahu ya, ini bulan Ramadan, orang Islam sama berpuasa. Kamu kok enak-enakan makan di luar? Hormatilah orang Islam yang sedang berpuasa. Hormatilah bulan Ramadan. Bagi umat Islam itu bukan bulan, itu bulan mulia. Kamu kok enak-enakan makan di luar? Walaupun kamu bukan orang Islam, tapi hormatilah nih. Sebab menghormati orang berpuasa, sebab menghormati bulan Ramadan, akhirnya Allah memerintah malaikat Jibril ketika orang ini meninggal dituntun baca syahadat. Dia menemukan iman karena menghormati Ramadan, menghormati orang berpuasa di bulan Ramadan. Lah yang saya pikirkan itu, kalau orang nggak iman, orang bukan orang Islam, menghormati bulan Ramadan, menghormati orang berpuasa aja dapat hidayah. Kalau dibalik, kadang wong Islami dhewe sing gak gelem hormati. Sing biasa rokokan di kebul-kebul di embong kan ya wong Islami dhewe gak gelem menghormati. Saya khawatir orang yang gak menghormati Ramadan, gak menghormati orang yang puasa Ramadan, ketika dia meninggal dunia itu diambil imannya. Kalau orang yang kafir menghormati mendapat iman. Yang saya khawatirkan orang yang iman diambil imannya gara-gara tidak mau menghormati. Itu kan bahaya. Makanya menghormati itu perlu. Kan sekarang banyak orang senang dihormati, nggak mau menghormati. Banyak orang merasa terhormat,
tapi menganggap orang lain itu nggak terhormat, itu bahaya. Makanya puasa itu melatih, ya. Puasa melatih diri, hati, nafsu, segalanya. Lagi ada keterangan agak baik ini. Idza kana awwalul lailah min Ramadan sufidat asyayatin. Ketika hari pertama bulan Ramadan itu malaikat sama memburu setan. Setan itu semua ditangkap, dipenjara. Ada pertanyaan, kalau setannya dipenjara berarti kan nggak bisa menggoda. Iya, nggak bisa menggoda aja. Tapi kenyataan kenapa setan itu walaupun di penjara kok banyak orang yang bermaksiat, kok banyak orang menjalankan amal yang jelek padahal setannya tidak mengganggu. Perlu diketahui, setan itu menggoda kita 11 bulan loh. 11, 1 tahun ada 12 bulan. Setan itu menggoda kita 11 bulan, nggak menggoda cuma 1 bulan. Jadi gudoi itu setahun, wong gak digudo sampai saulan. Bekas godanya setan itu membekas. Contohnya gini. Maaf ini nggak bicara kotor ya. Ada tainya kucing. Anggap tainya kucing ini setan. Ada tainya kucing. Saya punya baju, itu saya dekatkan dengan tainya kucing ini. Saya punya baju, saya dekatkan dengan tainya kucing, tak jejerno di telai kucing 3 jam ya. Setelah itu baju ini tak ambil. Pertanyaannya, baju saya ini bau tai kucing apa enggak? Kan bau, karena berdekatan. Anggap tai kucing itu setan, baju itu anggap nafsu sampean. Nafsu sampean itu bukan berdekatan dengan setan, tapi ditemplei setan. Apa itu? Melekat sama setan 11 bulan. Kemudian dipisah, setannya di penjara 1 bulan, tapi 11 bulan nemplek. Kira-kira gak mampu ya apa? Makanya walaupun sampean setannya dibelenggu, tapi bekas godanya setan itu masih nempel. Itulah nafsu itu. Makanya bekas-bekas godanya setan harus dihapus dengan berpuasa, terawih gitu maksudnya. Karena komponennya manusia itu banyak loh. Ada komponen luar, body itu dari macam-macam tanah dan air. Ini kulit, darah, apa itu, daging, belung, mata, itu komponen luar. Ada komponen dalam, diantaranya akal, nafsu, hati, itu komponen dalam. Ketika Allah menciptakan komponen-komponen itu dites satu persatu. Ketika Allah menciptakan akal itu langsung begitu jadi langsung dites. Akal, akbil, fa'akbil. Akal, sini kamu. Dia datang menghadap. Ketika Allah memerintah untuk, kamu ke sana. Akal itu manut. Ketika ditanya, man anta wa man ana, siapa kamu, siapa saya? Jawabnya akal gini, ana abduka dhaif wa anta rabbi. Saya hambamu yang lemah, sedangkan engkau adalah Tuhanku. Itu akal. Siapa saya, siapa kamu, kata Allah. Saya adalah hambamu yang lemah, engkau adalah Tuhanku. Itu akal. Lulus, baru Allah menciptakan nafsu lah. Ketika nafsu dipanggil lu nggak mau, ini lo nafsu. Nafsu kan gaya karpe dewe, seneng. Kadang nggak ngurusi karpe wong akeh, ngurusi karpe dewe. Ketika nafsu ditanya, man anta wa man ana, jawabnya gini. Nafsu, siapa kamu, siapa saya, kata Allah. Jawabnya nafsu itu, anak-anak, anta-anta, langgergetno. Aku, sampean-sampean, saya, kamu. Lagi aku gergetno ya nafsu. Akhirnya nafsu itu disiksa di dalam neraka lamanya mi'ata sanatin, 100 tahun. 100 tahun disiksa itu. Dikeluarkan dari neraka, ditanya tetap anak-anak, anta-anta, saya, kamu. Itu terjadi sampai beberapa kali. Sampai nafsu itu akhirnya disiksa di dalam neraka, nggak diberi makan, nggak diberi minum,
100 tahun. Makanya orang ingin makan, ingin tidur, kan nafsu itu yang bergairah. Setelah nggak diberi makan, nggak diberi minum, ditanya baru menjawab, siapa kamu, siapa saya? Jawabnya, ana abdun wa anta rabbun. Cuma gitu, saya hamba, engkau Tuhan. Beda kan dengan akal. Kalau akal, saya hambamu yang lemah, engkau Tuhanku. Itu kan apa tuh akal. Kalau nafsu enggak, aku kawulo sampean pangeran. Nek ngono tok. Dudu aku kawulo nih jenengan sing lemah, jenengan pangeran kula, mboten ngono nafsu. Tapi kan wis rodok kendo gara-gara gak dikei mangan, gak dikei ngombe. Makanya puasa itu menahan nafsu. Diri-diri di samping tirakat gak mangan gak ngombe, ya awake dhewe ibadah ngrijiki bekas-bekas setan itu. Lah niku penting. Terus lagi terakhir ini ada pertanyaan lagi, kenapa puasa itu kok 1 bulan? Kok nggak seminggu terus langsung hari raya lah penak? Kenapa kok 1 bulan? Gini ceritanya. Ini terakhir ini penutupan bab masalah puasa. Gini ceritanya. Besok kalau sampai masuk surga, mugi-mugi mawon mlebu surga, mugi-mugi. Kalau bisa ya harus masuk surga. Sidakno wong aja sampai gak sida. Masuk kate gak sida. Ketika sampean masuk surga nanti, apapun yang ada di surga itu bebas. Makanan, buah-buahan yang ada di surga itu bebas dimakan. Terus nanti sampean nggak usah heran, di surga itu buah-buahan itu sama dengan di dunia. Apel dunia sama dengan apel surga. Pepaya dunia sama dengan pepaya di surga. Dalam segi apa? Bentuk, warna, dan besar kecilnya. Jadi lah di surga itu di dunia ono pencit, di surga ya ono pencit. Di dunia ono rambutan, di surga ya ono rambutan. Bentuknya ya podo, warnanya ya podo, gede cilik ya podo. Yang menyebabkan beda itu cuma rasanya berbeda. Gini, kalau apel dunia digigit, gigitan pertama, gigitan kedua, gigitan ketiga itu sama rasanya. Coba ada apel sambil gigit, rasanya gigitan pertama dengan kedua sama. Kalau apel surga beda, gigitan pertama itu enak, gigitan kedua tambah enak gitu, gigitan ketiga tambah enak, terus tambah enak, tambah enak, tambah enak. Itu apel surga. Sama dengan perempuan itu, perempuan dunia itu enaknya lah sih perawan seger sih nom ngono, tapi tambah tuwek kan wis ya ngono iku. Tapi di surga beda, semakin dipakai semakin tambah wapi, tambah enak, tambah kengkeng. Cuman gak usah bayangno sing enggak iki lho nggih. Lah di surga niku wong wedok digawahi tambah wapi, tambah puas, tambah luar biasa. Wong lanang kalau di dunia, orang laki-laki kalau di dunia itu bermain dengan perempuan sekali kan kuat, 2 kali kan loyo, 3 kali tambah wis kuat apa-apa. Tapi di surga masa sekali kuat, 2 kali tambah kuat ngono lho. Makanya mlebu surga aja sampai gak mlebu surga. Terus makanan surga itu ndak ngefek. Gini maksudnya. Kalau sampean makan di surga itu nggak akan sakit perut, nggak akan mules, nggak akan apa ya kebelet ngising itu nggak ono. Jadi sampean besok jangan terkejut, di surga nggak ada toilet, nggak ono WC, nggak ono anu, karena manusia di sana nggak seperti di dunia. Pertanyaannya lah menungso gak mangan gak ngombe ngisi nguyune ya apa? Diterangkan di beberapa keterangan itu ahli surga kalau buang air besar, air kecil itu cuma berkeringat baunya harum. Jadi lah keringetan ambune wangi itu berarti dia buang air besar, air kecil. Nah, disinilah ada timbul masalah. Ketika Nabi Adam sama Siti Hawa disuruh menempati surga, ini Nabi Adam ini bebas menikmati makanan di surga kecuali tidak boleh mendekati buah khuldi.
Tapi Nabi Adam malah memakan buah khuldi. Lah makanan surga ini kan nggak bisa mengakibatkan sakit perut. Tapi karena itu buah larangan, Nabi Adam memakan buah khuldi ini perutnya sakit. Itu tiap hari perutnya sakit. Cara gampangnya saya ini kebelet ngising. Tapi gak iso ngising mau di suku yo karo toilet. Bingung. Inilah gara-gara Nabi Adam diturunkan ke dunia karena nomor satu melanggar larangan Allah makan buah larangan, yang kedua karena mau buang kotoran ini. Akhirnya diturunkan ke dunia. Itu antaranya ada di surga dengan di dunia. Makanan yang ada di dalam perut itu dama, aidaimun, khuldi, langgeng, tetap dalam perut itu lamanya salasina yauman, 30 hari. Jadi makanan yang dimakan Nabi Adam itu menetap dalam perut lamanya 30 hari. Setelah 30 hari baru buah larangan itu keluar. Begitu keluar Nabi Adam langsung menebus tobat, tidak akan makan apa-apa selama 30 hari puasa. Karena lamanya buah khuldi di dalam perut itu lamanya 30 hari. Khuldi itu maknanya langgeng, tetap. Makanya diarani khuldi. Sehingga Nabi Adam puasa 30 hari, 30 hari itu 1 bulan. Nah, seandainya Nabi Adam setelah makan 7 hari keluar, ya enak sama posone mek seminggu. Karena 1 bulan ya harus 1 bulan. Itu hikmah. Jadi lah ono uang poso seminggu, waduh yo gak tepak itu belum melok sopo. Malah kemarin ada yang tanya lucu, Gus angsala poso beduk lah, ini lah repot itu. Poso beduk itu kan anak kecil yang belum balik, yang belum wajib puasa, dipelajari puasa waktu duhur dan itu dapat pahala gitu loh. Khusus arek cilik sing gurung wajib poso. Lah sing wis brengos kok poso beduk. Lah wis gak tepak itu. Lah terus saya pesan jenengan, ini masalah hukum ya, masalah hukum. Kan kalau Imam Syafi'i puasa itu kan harus diniati tiap hari. Kalau lupa puasanya nggak sah, wajib nanti mengganti. Lah niat itu harus waktu malam. Makanya ketika selesai tarawih kan kita niat puasa. Makanya itu banyak kiai-kiai di kalangan kita itu menganjurkan untuk niat 1 bulan. Karena niat 1 bulan itu bagi Imam Syafi'i nggak boleh, tapi bagi Imam Malik diperbolehkan. Asalkan hari pertama niat puasa 1 bulan Ramadan. Tapi tiap hari harus niat. Seandainya lupa nanti puasanya tetap sah. Kita hanya ikhtiyat, hati-hati. Itu perlu dijaga. Jangan sampai kita membatalkan puasa sebelum intahak koko bihur bisamsi. Lak gurung maghrib temenan ojo sampai membatalkan puasa. Harus nyata-nyata maghrib. Ojo sampai moro-moro krungu adzan langsung delok adzan tekok ndi. Biasanya kan tekok suara HP, kadang arek dulinan. Karena biasanya awal-awal Ramadan wis siap kabeh wis nyekel semongko kadang wisan. Iki lah adzan ternyata kurang 5 detik, masalah dia. Tek tek Allah, padahal belum maghrib, langsung diblok kurmone langsung mlebu. Padahal maghrib kurang berapa detik, bermasalah. Makanya yang jaga masjid, yang jaga langgar harus tahu betul kapan harus azan, karena maghrib itu jadi sebab orang puasa mulai takjilul fitri, mulai takjil membatalkan puasa. Seandainya kurang 3 detik adzan, ketika orang itu langsung makan kurang 3 detik, tek, Allah tek, sudah masuk, itu bahaya itu. Makanya harus diteliti. Itulah puasa yang terpenting awet dhewe bulan puasa ojo sampai ngelakoni perkara sing boten apik. Ojo sampai ganjarane poso hilang eman-eman. Terus harus awet dhewe iki merasa dirinya niku butuh nang Ramadan, butuh nang Gusti Allah, butuh nang ganjaran teko Gusti Allah. Ojo dadi wong rumangsa sing wong wah, awake dhewe sekarang iku ngesot nang pangeran, tobat nang pangeran krana ini bulan mubarok,
bulan yang mulia, awet harus memuliakan. Saiki sifat jaluk dimulyakno dilangno, sifat jaluk dihormati dilangno, sifat merasa dirinya suci dilangno dulu. Kita harus ngemis nang pangeran, jaluk mandar di sepuro oleh barokah saat itu, karena ini bulan-bulan mulia. Di situ adalah syahrul mubarak. Marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'ada, marhaban syahrul ibadah, marhaban khairu khalqillah. Numpuk tuh, nanti nuzulul Quran di Ramadan, nanti Lailatul Qadar yo di Ramadan. Awet dhewe berusaha jaluk nang pangeran. Wong jaluk kan nggak oleh koyo sombong. Wong sampe ningali wong jaluk nyuwun lemes nyuwun rumangsa awake dhewe hina, rumangsa awake dhewe iku berarti sae. Mosok wong njaluk menawa jaluk keno ora kan tambah gregetno. Dadi awake dhewe niku di bulan Ramadan merendahkan diri, bukan meninggikan diri tapi merendahkan diri. Karena saiki akeh wong sing seneng meninggikan dirinya, nggak mau merendahkan dirinya. Mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbalan innaka la kulli syai'in. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana auladana wa jami' talamidan min ahli ilmi wal khair wa la min ahli syarr wa taqabbal minna siyamana fi syahri Ramadan wa barik lana siyamana fi syahri Ramadan wa qiyamana fi syahri Ramadan wa tarawihana fi syahri Ramadan wa qiyamul lail fi syahri Ramadan wa atil Qur'an fi syahri Ramadan ya karim rahman rahim adin nas'aluka afwal afiyah wal mu'afatan fid dini wad dunya wal akhirah maja'as sihhatan wa afiyatan wa salamatan rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ngapunten ingkang agung, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.